Karena gue dibulinya kayak gimana? Gue tuh gini, kalau soal berhubungan sama pekerjaan ya, gue tuh paling nggak mau memutus rezeki orang, Cak. Karena berbalik ke gue. Ditarik baju gue, Cak. Ditarik baju gue. Ini sama kakak kelas atau sama kakak kelas 6 berarti ya? Tarik baju gue, didorong. Maksud lo apa? Petenteng. Pada saat itu gue tuh nggak ngomong lo gue. Aku kamu. Wah, detik itu juga, Cak, gue langsung ngomong depan dia, kalau lo berani sama gue, kayak turun sekarang. Gue langsung telepon nyokap gue. Bunda di mana? Gue bilang, Bunda lagi di kantor. Kenapa? Bentar lagi Bunda bakal datang ke situ pakai polisi. Lihat aja biar tangkep itu orang sekalian. Gimana kalau baik? Kejadian ini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with us. Ical Icip-icip sambil gocip. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Artis jago acting, suka olahraga. Siapa lagi kalau bukan? Oh, enggak, tambah satu lagi. Bisa masak. Siapa lagi kalau bukan? Rachel Nesya. Apa kabar Rachel? Baik, Ica. Gue ini pertanyaan pertama gue sih sebenarnya. Sebenarnya cara nyebut nama lu tuh gimana? Semuanya gitu ya? Sebenarnya gitu ya. Nggak, ini gue mau komplain juga tuh. Ya salah tuh. N-E-S-I-A. Oh iya benar. Typo ya dia. Nggak, jadi penyebutannya tuh Rachel sebenarnya. Rachel, betul. Rachel. Ya. Dari Nggak gitu, Cak. Oh enggak ya. Terlalu Belanda ya. dari mana? Dari mana aslinya tuh, dari mana mbaknya? Dari Jakarta saya, Mas ya. Muka kita kan muka orang luar. Oh iya. Keturunan mana? Ada turunan Arabnya aku. Apa keturunan orang luar? Gimana sih maksudnya? Rapat bahasa gue ya. Oh iya, sebelumnya kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Kali ini kita juga mau icip-icip. Ini ada bebek carok. Ya. Dari punya siapa? Tretan Muslim. Ya, tretan Muslim. Ini buat mbaknya nih. Bebek. Makan bebek nggak? Makan dong. Ini ada sambelnya juga. Lihat nih. Itu bebek Madura gitu kan? Iya. Itu yang bebek apa yang ayam, Cak? Ini Jadi bebek kayak juga. cewek ini banyak milih nih. Ya silakan lady. Jadi sekarang kita mau icip-icip juga. Suka pedes gak, Kel? Suka banget Suka lah. banget. Baru kenal ya? Oh iya, maaf ya. Bisa nanya kayak gitu loh, Cak. Ini seru banget. Kekel itu suka masak-masak juga. Jadi kalau misalkan kita mau icip-icip sesuatu, kalau lidahnya Kekel bilang oke, berarti oke. Kita coba ya. Kita Belajar coba. masak dari mana? Koki cilik dulu. Oh iya. Dulu jadi kayak ada di Trans 7 tuh jadi presenter awalnya. Tadinya nggak bisa masak. Cuma karena didampingin sama chef gitu. Terus lama-lama jadi kayak belajar motong, belajar belajar sama nyokap. Hah, berapa ya? Belasan tahun nih, kayak 11 tahunan gue udah bisa masak. SMP. Iya, 11 Tapi tahunan. sebelum ikut Koki Cilik itu, kamu tuh sempat teater ya? Atau setelah itu? Cak. Dulu banget itu sebelum Koki Cilik bahkan. Sebelum Koki Cilik? Sebelum. Gimana tuh awalnya? Setahu gue kan lo introvert banget nih. Tapi lo bekerja di bidang entertain yang emang harus mengeluarkan energi ekstrovert. Aku terjebak. Gimana? Terjebaknya gimana? Terjebak atau tercemplung? Tercemplung. Ini ya ampun, enak banget ini. Jadi sambelnya Seru banget sih sambil makan gini. seru kan? Selamat datang. Jadi awalnya itu tuh di umur gue 8 tahun. Umur gue 8 tahun tuh nyokap kan punya ini catering siomay. Kapan-kapan kalian icip-icipnya siomay ya. Boleh Iya. banget. Tadi gua mau nanya itu juga, banget. Somai masih bikin. Masih. Jadi dulu itu di antaranya kan kayak ke Trans 7, ke perusahaan-perusahaan gitu kan, Cak. Nah, terus
gue selalu diajak tuh karena gue anak bontot. Terakhir Ngikut terus tuh. ngikutnya terus kemana-mana. Nah terus ada anaknya Umi Elvi Sukaisi Oke. yang cowok. Iya. Nah dia tuh tiba-tiba lihat gue, dia bilang katanya mau jadi artis nggak gitu awalnya. Dan dulu tuh gue pemalu banget. Dulu tuh kalau misalnya diliatin sama orang tuh gue bisa langsung ngumpet ke ketek nyokap gue. Oh, beli setakut itu ya? Setakut itu gue sama orang sebenarnya. Nah, karena nyokap bokap gue ini jadi dulu-dulunya singkat ceritanya nyokap gue tuh pernah berdoa. Jadi dia belum hamil, dia pengen dikasih anak yang cantik, yang bisa dijadiin artis supaya dapat uang yang halal gitu. Terus Dikabulin banget ya doanya. amin ya Allah, amin. Nah terus setelah dari situ dimasukin lah sama nyokap gue. Udah ikut Ke aja teater. casting dulu. Enggak belum. Jadi diajak casting ini nih di tempatnya Om Anjasmara. Selamat makan guys. Selamat makan. Terus di tempatnya Om Anjasmara datang, gue dikasih skenario. Ngerti kagak? Apa kagak? Jadi cuma ngeliatin aja orang di depan. Oke. Lihat-lihatan terus cuma kayak, "Ada gimana? Bisa nggak? Maju nggak? Maju nggak?" Gue nggak mau maju, tapi gue juga nggak mau pulang. Oh, Ngerti nggak lo? Jadi kayak gue tuh mau, tapi gue nggak bisa. Gitu. gimana nih gitu Iya. ya? Akhirnya bokap gue bohongin. Dia bilang gini, "Yaudah kita makan dulu nanti balik Oh lagi." gitu. Dibohongin. Akhirnya dibohongin. Carilah nyokap gue kayak teater gitu, dicari. Nganter lagi ke Trans 7. Tiba-tiba dapat lagi jadi dia nyari-nyari tahu dari Trans 7 dari Tendean ke Menteng itu kan deket kan ya. Iya. Nah itu tuh dari situ abis nganter makanan datanglah ke teater itu, dicemplungin. Apa nama teaternya? Apa nama teaternya? Teater Tanah Airku Oh. di Taman Ismail Marzuki. Di tim ya. Di tim. Di Pelatihnya situ. dulu siapa? Yusr Rizal Manua. Bisa. Iya sampai. Sekarang pelukis. Bukan? Aku nggak tahu ya. Tapi kayaknya emang pelukis juga ya. Setahu aku sih ada. Ini anak seni banget. Enggak banget. Tahu aja. Ini mengetahui. Gimana bebeknya enak nggak? Tadi kan kalau kata Ica kalau lu bilang, berarti enak. Enak nggak? Ya ternyata muslim. Enak sih. Dan menurut gue sambelnya tuh apa ya? Saya gue coba sambalnya. Pedes. Ya. Tapi nggak sampai teng gitu loh. Kalau gue sih sukanya yang nggak terlalu pedes ya. Oh Kalau iya gue- iya. Atau karena gue nyeleknya dikit. Bisa Bisa jadi. bisa juga. Ini gue baru tahu sih kalau bebek tuh ada sambal ininya lagi. Sambal tambahan. Terus mbaknya dari teater lanjut ke gimana bisa masuk sinetron selain Ntar belum. Apa sih? Dari Koki Cilik dulu. masuk Iya. ke cilik? Enggak, jadi awalnya itu dari teater. Terus sama aja rulesnya sama polanya tuh sama nganterin nyokap gue lagi ke Trans 7. Ditawarin. Dapat baca doa buka puasa awal. Berarti itu tuh di beda waktu ya? Beda waktu. Beda waktu. Sampai ini enak cuy. Ya lagi. Iya kan? Sambal bawang. Enak. Masih berasa pedes tapi nggak nyakitin. Kayak Kayak siapa, Cak? lanjut. Iya, oke. Oke, Cak. Lanjut. Dari situ Tawarin suruh baca doa. baca doa puasa. Terus teater lagi. Kalau di situ kan kakak-kakak IKJ kadang kan suka ada kayak bikin film gitu-gitu kan ya. Oh iya. Dikasih ke nyokap gue, "Tante, aku mau pakai adek dong." Dia bilang itu buat main di film aku. "Iya kak, boleh." Nyokap gue tuh nggak ngerti ya, insting dia juga kuat banget kali ya. Dalam pikiran dia adalah anak gue harus belajar dulu, dia tahu kamera, tahu ini. Dikenalin dulu lah ya. Yang penting Jangan terjun dulu. aja dulu. Terjun aja dulu. Iya. Berawal dari kakak-kakak IKJ sampai gue mau pentas ke Jerman. Oh iya. Teater anak seluruh Indonesia, pentas ke Jerman. Tapi nyokap gue dapat tawaran Koki Cilik. Akhirnya ngambil yang Koki Cilik. Iya, jadi kayak nyokap gue bingung. Dan itu pun juga, Cak, berawalnya dari Trans 7 juga. Ngerti gak sih lo? Emang rezekinya tuh di Berarti situ. emang rezekinya di situ. Dan pada saat itu tuh gue lagi bercanda sama tukang gorengan, lo gak lo? serius. Serius. Tapi mungkin
cara lo berinteraksi itu yang dinilai sama orang ya. Lagi bercanda sama tukang gorengan, sama tukang ojek di situ. Lo tuh kan kalau misalnya Trans 7 sebelahnya kan suka ada tempat makan makanan Iya, tuh. tahu gue, Di tahu situ, gue. Cak. Oh. Ada eksekutif produser semua lagi lewat. Terus ditunjuk, ditanya gue, kamu pernah nonton Koki Cilik nggak? Heeh. Karena gue nggak pernah nonton, gue jawab enggak. Bilang gitu. Ya, jujur aja. Nah akhirnya ditawarin casting gue. Oke. Casting langsung jadi bintang tamu. Hostnya waktu itu gue masih ingat banget si William. Heeh. Bintang tamu hostnya. Kelar syuting, gue langsung di casting lagi depan produsernya. Lusa gue berangkat ke Bandung jadi hostnya. Wih, tapi itu lo belum ada basic masak dan segala macem. Nggak ada. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari pulang dari situ, nyokap gue ke pasar. Heeh. Dia bawa tuh kayak sayuran-sayuran yang Oh. apa namanya, yang udah bisa dipakai. Heeh. Gue disuruh belajar motong, nyerok Seru banget gitu. Berarti Jadi belajarnya gitu. bener-bener baru ya. Berarti kayak Baru. udah lock baru lo belajar. Iya. Yang penting berarti awalnya cara lo berinteraksi dulu yang dinilai. Betul. Sama kepedean si guanya pada saat itu kan. Tapi di situ lo udah nggak terlalu takut sama orang. Enggak. Udah kenal lah ya, Udah. adaptasi. Oke, Udah udah lulus adaptasi. gitu ya. Sampai dari situ akhirnya lo berlanjut ke sinetron. Sinetron atau film dulu? Kalau film itu masih kecil banget sih itu, Cak. Kalau film itu gue film Jamila dan Sang Presiden. Oh. Gue jadi si Kak Atika si Holandnya yang masih kecilnya. 2010-an nggak sih? 7-10. Iya ya. Kayaknya Ya nggak tahu, gue lupa, Cuy. Cak. masih 10 tahun berarti lo ya? Terus kalau sinetron pertama lo apa? Masih inget gak? Apa lanjut aja, kalian kan pada lapar banget. Oh, Lanjut aja. Kenapa? gue langsung mencoba Kayak ya. kayak kita malah lebih asik makannya gitu loh. Enak-enak lah. Apa bisa tadi gue bilang apa? Sinetron lo. Sinetronnya. Lo casting lagi dong berarti masuk sinetron. Betul. Di mana? Cak. Itu kacau banget sih. Casting itu tuh, lo tau gak sih dulu kan kalau misalnya kita mau foto komposit kan harus ngeluarin duit ya. Iya lagi Ini modal dulu ya. Foto komposit Cak. Foto kompos itu apa Foto sih? kompos itu jadi kayak foto full body. Satu aja guys. Satu iya. aja, jangan dua-duanya. Satu aja guys. Yaudah gue makan aja deh. Foto kompos itu jadi kayak foto profile lo. Jadi kalau di masuk perusahaan kan CV. CV. Kalau kita namanya foto komposit. Oke. Gitu. Jadi ada foto full body, kanan, kiri, medium, close up gitu-gitu. Terus ada Oke. nama lo, umur, berat badan gitu-gitu deh. Oke, yuk lanjut. Nah, dari situ cara nyokap bokap gue gak ada duit. Akhirnya lo tau gak, bokap gue nyari tembok putih. Untuk Untuk Jadi foto dia komposit. jalan, iya, pakai handphone. Hot banget itu. Handphone itu handphone apa ya, gue lupa deh. Pokoknya cuma ada kamera doang, masih kayak handphone jadul lah. Nyari, kita jalan, gue didandanin sama nyokap gue nyari tembok yang putih bersih banget. Di Bidakara. Lo kalau masuk ke dalam itu kan ada rumah-rumah bagus-bagus tuh. Gue tahu lagi. Di situ, Cak. Foto komposit, foto tek, tek. Di print ditulis belakangnya Rahel Nesya, umur bla 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 bla. Nyokap gue datang ke PH kasih. Nyampainya cuma sampai di satpam doang. Ya ampun, serius. emang ada kenalan sama sekali. Katanya nyokap jualan somai di ini. Kak, Trans 7 sama PH kan beda. Heeh. Jadi maksudnya kalau kita kan ini masuknya kan ke PH-PH kan ya, Iya, Cak? Kayak maksudnya ke PH. Star Vision, screenplay, Padahal MD. itu lo udah nge-MC kan di Koki Cilik? Udah, tapi kan gak semuanya tahu. Oh, masa sih gue aja nonton? Gue nonton Iya, lo. Cak. Zaman gue sekolah, gue nonton lo. Gue nonton lo pulang sekolah. Tapi maksudnya tuh orang-orang PH tuh belum tentu tahu. Iya sih, kadang tuh walaupun kita udah pernah tayang di TV, tapi untuk masuk ke project baru, misalkan kayak sinetron atau FTV Karena atau beda iklan, arah kan. Iya. jadi dia tuh kayak harus Loh, kira ngeliat tuh kayak- lagi. Siapa sih pelawak tuh namanya yang diangkat sama Sule? Dede. Oh, Dede. Dia kan OB Trans 7 tuh. Gua kira tuh sistemnya sama aja gitu enggak ya? Enggak beda. Enggak, Kalau lu beda. udah pernah masuk TV gitu. Nggak beda. Dia kan terus jadi pelawak kan berarti. Iya. Dia nggak
Kalau kecuali kalau dia udah terkenal, orang udah tahu. Tapi kan gue belum pada saat itu. Oke. Jadi taunya ya mungkin ya dia presenter, dia belum tentu bisa acting gitu. Iya, jadi ini kayak jalurnya beda. Waktu di trans jalurnya ke host, terus kalau mau ke acting jalurnya beda lagi. Jadi kayak mulai lagi dari awal gitu kan. Lu tuh gak jadi artis. Terus gimana pertama kali lo syuting sinetron, bertemu dengan banyak orang, lawan main dan lain sebagainya? Lo ada nggak perasaan kayak, aduh gue nggak pede lagi, aduh gue takut, atau pernah dibully nggak, atau ada kejadian apa yang lo alamin pas pertama kali masuk sinetron? Tadi punya gue sih ya. Ini punya gue. Jadi pertama kali itu gue sinetron si Momon, Multivision. Oh, tahun berapa itu? Lupa gue si Momon tuh umur berapa ya gue? Bahkan setelah gue cabut dari Bukit Cilik, belasan juga kok, itu udah belasan. Baru gue si Momon. Nah si Momon itu gue ketemu sama banyak orang. Takut gue. Masih ada ya? Takut rasa gue itu? karena kayak gue paling nggak suka diliatin soalnya. Sampai detik ini sebenarnya, makanya gue kayak lebih Enak. Oke deh. Kalau gue ngeliatin dia karena terpesona cuy. Oh, gitu ya. Cantik banget anjing. Udah sering ngeliat dia berkali-kali. Langsung. terus anak-anak itu kan udah pada jadi artis semua kan. Jadi beda gitu. Terus yang mereka udah pada pakai mobil, gue masih pakai bis, naik motor, gitu-gitu loh, Cak. Mami Erlin, dia jadi nyokap gue. Berarti lu dari kecil banget ya ketemu Dari sama kecil Mami banget Erlin sama ya? Mami Erlin. Hai Mami Erlin. Hai Mami Erlin. Mami Erlin. Halo Mami Nomornya Erlin. Mami Erlin. Sehat ya Mi? Punya kak? Enggak. Sampai mau menggerak gue. Anjir. Biar bisa join lah. Kalau enggak gue kan cuma hanya menjadi pendengar. Iya, betul. Ya kan? Terus dari Mami Erlin. Udah dari situ, Berarti Mami Erlin yang nemenin lo banget ya? Nah, betul. Nebeng gue mobilnya dia. Kayak di puncak syutingnya. Ingat Ya, banget lagi gue. jauh-jauh banget ya pasti syutingnya kan. Udah deh. Dari situ mulai berlanjut. Cuma kalau dibully mah pasti, Cak. Oh iya. Di judul pertama lo atau di judul-judul selanjutnya? Enggak. Cewek apa Judul cowok yang selanjutnya bully? mungkin ya. Cewek apa cowok yang ngebulinya? Siapa lah? Cewek. Udah sampai menurut gue. Sama cewek. Iya, biasanya cewek nggak mungkin. Kalau kru-kru gitu suka ngebully juga gak sih? Ada. Ada juga ya? Ada. Karena semua tergantung dari attitude-nya si pemainnya kan. Iya. Bullying gue tuh di mana ya? Dari sekolah gue udah dapet bully. Oh iya. Ceritain dong. Dibulinya gimana? Anjir, Raquelnya sih dibully. Gue gak kebayang. Dia tuh dulu pendiam banget. Udah badannya kecil, pendiam, matanya gede. Gak pernah ngobrol. Dan gue tuh paling kalau misalnya sekolah gak pernah mau di bagian depan. Lo tau gak sih anak yang paling pojok. Belakang. Iya. Udah pasti itu gue. Nah, pada saat itu gue gak pernah bergaul, gak pernah ngobrol apa-apa, gak pernah ngasih contekan. Jadi gue sendiri aja. Sampai akhirnya gue mulai kayak gak disukain gitu. Karena gue gak bisa masuk geng manapun. Sampai ada cowok yang suka. Lu suka cukuin ke guru kali. Dibulinya Suka cukuin gara-gara ke guru kali. Enggak. Emang Gue nyendiri gak aja sejahat anaknya. itu, nyendiri aja anaknya Emang gue. nyendiri aja. Tapi yang suka nanya nyontek ada nggak? Ada, tapi Ada. Lu kasih. enggak sih. Terus juga sih. Itu dia benar, jujur dia. Oke lanjut, akhirnya dibully di situ. Dari situ udah akhirnya kayak mulai nggak ada teman, terus gue beda sendiri kan. Maksudnya mukanya itu beda sendiri gitu loh di situ. blasteran nih gitu ya. Akhirnya mulai ada yang kayak tertarik gitu. Mulailah dibully-bully kayak misalnya, lo nggak usah temenan lo sama dia, lo kalau temenan sama dia lo nggak usah masuk geng kita aja. Oh gitu. Jangan. Iya. Zaman lu kayak gimana sih? Sampai dibully sama guru. Gue juga pernah dibully sama guru. Gue nggak ngerti ya. Guru tuh maksudnya gue nggak ngerti gitu. Maksudnya itu apa? Iya, maksudnya guru kan membimbing ya orang tua di Coba sekolah. contohnya dong, dibully sama Cuma guru tuh mungkin gimana reasonnya, coba?
reasonnya dia adalah karena anaknya nggak suka sama gue. Jadi anaknya itu adalah pentolannya di situ gitu bahasanya. Terus gurunya ngebulinya gimana? Jadi Guru kan harusnya ngebimbing, bener nggak? betul. Ya kan? Keren banget sih. Gila, ini guru. Tadi gue ngomong. Jadi makanya biar gue tebelin gitu loh, Ca. Udah ngomong. Oh iya ya. Biar gue tebelin gitu loh. Garis bawah ya. Iya. Nah dari situ, jadi gue tuh suka telat. Telatnya cuma ya Allah, Ca, mau ditutup gerbangnya, gue tinggal masuk, tinggal satu langkah. Iya. Ditutup. Sering tapi. Sering, tapi cuma kayak. Kalau itu deh. Tapi kan pas lagi waktu itu Sinetron banget ya. Sebelum bener-bener kayak tinggal masuk ya Iya. udah lah ya Iya, gitu loh iya. maksudnya Kayak pagi, ya udah cuy. sih gitu. Iya gitu. Terus akhirnya disuruh hormat bendera gitu. Dijemur Terus lah, dijemur ya. dijemur. Terus nanti kalau misalnya kayak gue lagi nggak ngapa-ngapain nih, gue lagi diem aja di lokasi di lokasi lagi di kelas. Pas lagi kan kita nggak boleh berantakan tuh di kelas. Ditaruh di meja-meja gue. Oh gitu. Sampah-sampahnya. Makanannya, iya. Jadi gue yang kena omel sama guru. Oh, kayak gitu dijebak loh, ya. dijebak. Nah cuma gue tuh tipe yang kayak ya udah kalau mau jebak ya udah paling juga ntar gue disuruh ini udah kebaca lah, udah santai gitu. Udah tahu ya. Tipenya tuh kayak gitu dan gue tuh nggak ngelawan. Jahat banget anjir. Jahat lo ya. Sumpah lo jahat banget. Sampai habis dari situ perpisahan guru. Kan biasa kita tampil tuh anak-anaknya. Tampil lah, gue mau baca puisi ceritanya, Cak. Sedap. Baca puisi. Boleh gak sebait? Bo, nggak ada, gue lupa lagi lah lo. Terus Cak, gue Iya, bilang, teater bisa lah baca puisi terus. gue bilang apa namanya, Bu, saya mau baca puisi sama teman saya. Ada satu nih, karena dia juga nggak ditemenin sama siapa-siapa di situ. Nggak bisa, udah penuh. Datang anak yang lain, Bu, saya mau tambah ya nari. Dia udah dapet 3 nih, dia udah nyanyi, udah main gitar, sama nari. Dia mau tambah lagi 1. Masuk, Cak. Jadi gue cuma nontonin nyokap gue di bawah. Pulang. Kenapa nggak pindah sekolah aja sih? Sebelah. Kenapa nggak pindah sekolah? Pindah habis itu. Oh, habis itu pindah. Setelah gue pindah sekolah. Jago ya bridgingnya ya. Jago banget. Keren Banget. Peramal ya. Abis itu pindah sekolah. Ada cowok yang suka sama gue. Lagi kelas 5 bro. Oke. Kan bajunya gede tuh ya. Saya kurus banget. Gue gini nih. Ya ilah itu gerah tuh. Gerah kan. Iya. Gue Bisa gak nantangin panas bro. banget itu kan. Gerah kan, Cak. Nah, Ditarik baju gue, Cak. Ditarik baju Ini gua, sama kakak kelas atau sama kakak kelas? Kelas 6 berarti ya. Tarik baju gue, didorong. Maksud lo apa? Petenteng. Pada saat itu gue tuh gak ngomong lo gue. Aku kamu. Wah, detik itu juga, Cak, gue langsung ngomong depan dia, kalau lo berani sama gue kayak turun sekarang. Wah, gila keren banget gak gue? sedap. Tepuk tangan. Dari situ dipanggil ke kelas ke gue, ke ruang guru. Tapi nggak jadi berantem Ada di bawah titik tuh. bomnya kan, selama ini kan lu kayak yaudah deh, iya. Akhirnya ada titik Karena gue bomnya. udah teater, udah kerja, mereka udah tahu gue selalu bolos-bolos gitu-gitu. Nah, Dicari lah kelemahan-kelemahan dicari lo. kelemahan gue sampai pada akhirnya tiba-tiba gue bener, gue nggak salah. Guru di situ tiba-tiba kayak yang bisa minta, ini kayaknya kelasnya ini deh butuh dispenser deh. Kamu artis kan, kamu beliin dong dispenser buat kelas. Jadi ngejilat ya. Ya, terus udah gitu minta hordeng, minta kipas yang di atas itu. Oh banyak mau ya? Banyak mau. Banyak mau ya? Dikira gue udah sebulan 1M kayaknya ya. Amin ya Allah amin. Nah ya gitu. Terus udah dari situ sampai akhirnya Bunda memutuskan untuk homeschooling aja. Karena anak ini dibully Bunda terus. ini nyokap maksudnya. Nyokap gue. Oke. Dibully terus kayak yang ditarik bajunya apa. Nah pas kejadian itu udah gak berani sama gue. Tapi kan mental gue jadi kayak kena kan. Tiap pulang tuh banting apa cerita. Tapi untungnya tuh gue selalu cerita sama nyokap gue. Nah pas gue berangkat sekolah lagi, tiba-tiba gue denger, jadi kan kalau misalnya kita naik ke atas sekolah seperti biasa kan lorong gitu kan, Cak. Lewatin ruang guru. Dulu tuh gue dipanggilnya Rara. Oh Rara. Si satu guru ini ngomong gini, udahlah kalau emang dia mau keluar dari sekolah ini juga gak masalah, sekolah ini gak butuh sama anak itu. Gitu cuy. Ampun. Gue bilang kayak, Siap Bu Guru. Oke, Terus. not. Gue Noted. set. Langsung gue bilang sama nyokap gue, detik itu juga cabut. Dia kehilangan Rakolnesia. Jangan gitu dong, Cak.
Gak apa-apa, biar menyesal. Udah dari situ makin banyak yang beli gue. Tapi Jadi, lo mulai masih biasa. berhubungan gak sama, maksudnya kayak teman-teman SD lo itu lo masih kenal atau Iya, kayak ada yang udah ngubungin lu nggak? Yang Ada. ngebully-bully tuh ada ada? nggak? Ada, Biasanya sumpah kan ada. apa kabar? Iya. Guys tahu nggak sih dia ini tuh temen sekelas gue gitu. Si paling Oh asik. biasanya kayak updatean foto-foto lo atau video lo apa yang viral terus ada yang komen kayak gitu ya? Lo tau gak gue jawab apa? Apa? Hai, apa kabar? Padahal gue gak tahu dia yang mana. Jadi kayak gue membalas dia dengan kayak gue tahu lo kaget kan gue balas. Ya, lo berharap kalau lo pasti taunya kayak lo nggak akan balas gue kan gitu. Iya. Gue balas ya. Jadi lo being nice aja. Iya bodo amat karena ujung-ujungnya pasti lo yang akan sakit hati kok. Lo sakit hati sendiri sama apa yang Iya. lo udah lakuin ke gue. Bener. Jadi lu kalau reuni nggak pernah ikut? Apa itu reuni? Gue juga lagi. Apa itu Wadaw. reuni? Tidak pernah ikut saya. Gak pernah ikut. Gue nggak ngerti lagi sama nggak pernah tahu rasanya kayak lo punya teman pulang sekolah berangkat sekolah itu bareng. Nggak, gue nggak pernah rasain itu. Sendiri aja SD, SMP, SMA. Enggak, dari SD gue udah homeschooling. Akhirnya Oh, homeschooling. akhirnya homeschooling sampai SMA. Karena sembari sambil syuting juga. Betul. Berarti lo mendapatkan tekanan dari dunia pekerjaan dan dunia sekolah juga ya. Betul. Tapi kalau dari dunia pekerjaan lo masih berhubungan baik sama yang ngebully lo. Masih, Cak. Karena Lo gue dibulinya kayak gimana? tuh gini, kalau soal berhubungan sama pekerjaan ya, gue tuh paling nggak mau memutus rezeki orang, Cak. Karena berbalik ke gue. Sedap. Gokil. Jangan gitu dong. Enggak, tapi itu Betul. benar. Udah dijahatin Itu benar, tapi Oki. masih dibalas dengan kebaikan. Heeh. Benar. Kurang malaikat apa? Sedap. Bisa lo ngebully. Wah, ini tuh podcastnya kayak gini ya emang ya, dinaik-naikin ya, ditinggi-tinggiin ya. Oh my Itu god. kan hal yang benar lah. Iya sih. Iya, itu Cuma maksudnya benar. ya Terus? gitu. Terus apa namanya jadi bokap gue ngomong sama dia sama nyokap gue kalau Rako tuh dibilang klepto. Gara-gara tuh ngasih apa, Cak? Gue kan berhenti dari kecil banget. Bener-bener kayak nggak punya apa-apa. Masih naik motor apa. Gue tuh udah ngerasain yang ke lokasi naik motor disorakin. Karena kemiskinan gue. Karena gue nggak bawa lokasi mobil. Iya. Aduh, Serius lo? Neanderthal emang segitunya ya? Dulu tuh sampai kayak gitu ya? Serius ya. Udah gitu dulu gaya gue selalu pakai sepatu, pakai Converse, pakai celana kargo, pakai tank top, bawa tas ransel gede. Iya, lo kan cuek banget tuh. Barang-barang gue semua tuh kan. Sama nyokap naik motor, disorakin, gitu. Mereka tahu gue ke puncak naik bis. Karena gue nggak pernah ngasih mereka duit makanan. Nggak, mereka Dan tuh- seperti artis-artis pada umumnya. Enggak, terus maksudnya faedahnya apa juga? Mereka tuh ngewuwin Iya gitu loh. Nyorak-nyorak ngewuwin. Dia belum jauh. Gue lagi fokus sama cerita soalnya. Dia belum jauh. Terus. Dari situ gue lagi syuting, Cak. Gue lagi syuting sama orang yang ngomong gue klepto ini. Oh. Gue lagi Cewek? santai-santai cewek. Sebenernya sirik aja gue rasa sama lo. Kayaknya dah. Tapi ini makeup artis ya. Ini udah ibu-ibu. Oh, dia yang nyebarin gosipnya tuh dia. Mm-mm. Dari situ nyokap gue tiba-tiba hilang. Jadi gue lagi syuting kan. Lah, Bunda kemana ya? Bunda ke kantor, Kel. Ternyata bunda gue ke kantor ketemu sama si produser gue ini. Dia mau bilang kalau dia mau laporin polisi orang itu karena dia penyemaran nama baik. Iya. Klepto. Anak gue selama ini setahun setengah dia sabar. Gue nggak boleh ngomong apa-apa. Kali ini gue udah nggak bisa sabar. Jadi dia tuh nyokap gue tuh Udah bergerak. Iya, iya, Bener-bener iya. gue nggak tahu apa-apa Iya, iya, iya. gitu. Aduh, di telepon itu orang nangis, Cak. Gue langsung telepon nyokap gue. Bunda di mana? Gue bilang, Bunda lagi di kantor. Kenapa? Bentar lagi Bunda bakal datang ke situ pakai polisi. Lihat aja biar tangkep itu orang sekalian. Penyemaran nama baik. Aku bilang gini dong. Jadi bokap gue itu pas meninggal, dia tuh bilang gini sama gue, Cak. Dek, nanti Ade bakal nggak disukain sama banyak orang. Tapi udah pelo ngomongnya. Kau bakal dikenal sama banyak orang, bakal nggak disukain sama banyak orang. Dan bokap gue tuh bilang tetap jadi Rahquel yang nggak pernah peduli sama omongan orang, yang Itu pesan dari selalu bokap ya? yang selalu berbuat baik. Apapun yang kamu lakukan itu akan timbal baliknya ke kamu. Di situ dalam pikiran gue berarti apa yang gue tanam itu yang gue tuai. Gue telepon nyokap gue, Bunda sabar, Bunda tenang aja, Bunda balik ke lokasi, temenin Lala kerja, lupain semuanya, biar Allah yang kasih balasannya yang baik buat dia. Sedap. Gue bilang gitu.
pada saat itu Kaget lagi dengerin. Gue fokus banget dengerin. Mantep Gue loh. fokus banget dengerin Nggak, aja. maksudnya bokap nyokapnya didikannya mantap gitu. Bagus banget kan. Mantap. jadi dari situ Tapi awalnya berarti lu gak kepikiran juga ya, maksudnya bokap lu bisa ngomong kayak gini tuh kenapa? nggak ada kepikiran itu. Gue belum masuk ke FTV, gue belum Iya, masuk iya, kemana-mana. Itu bokap gue bener-bener 5 hari sebelum dia meninggal. Berarti di momen kejadian yang kayak gini lo kayak Oh ini yang harus gue lakuin gitu. Akhirnya gue bilang sama bunda, jangan apa namanya, Lakuin apa-apa. jangan lakukan apa-apa. Udah sekarang kita pulang. Bunda datang aja ke lokasi. Datang ke lokasi, dia pun pergi langsung si orang itu. Dari situ aku cuma bilang kayak udah kita berbuat baik aja. Nanti juga pasti akan tahu kok. Udah tenang aja. Akhirnya bunda kasih makanan apa ini, dan itu rezeki ngalir mulu, Cak. Alhamdulillah. Dan gue tuh gak tahu kenapa ya, tiap bulan puasa itu gue pasti punya cobaan. Dan semua yang gue ceritain tadi sama lo itu tuh semua terjadi di saat bulan puasa, Cak. Percaya gak? tahun ke tahun tuh. Ya. Dan di saat itu gue pasti punya rezeki banyak banget. Oh, jadi itu ada balasannya juga ya. Innamal usri Jadi kayak- usro fa innamal usri Usri usro. Artinya Di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. nice. Gila, ini bergizi banget loh. Iya, daging banget loh ini. Daging banget ini. Daging banget loh ini. Oke, seru banget Itu sumpah. kan kalau dibully-bully. Kalau yang manis-manisnya masa nggak ada? Ada lah yang manis-manisnya kan. Atau Contohnya salah satu ada tadi. cinta-cinta lokasi, Gitu loh. atau kemanisan-kemanisan apa, atau Nah, ada karakter yang lo pernah mainkan terus lo suka banget. benar. Atau iya itu Apa, Cak? paling itu paling tiba-tiba hilang. Apaan ya? Tomboy sih gue tuh Lo kebiasaan. sukanya tomboy ya? Iya, Karena lo banget. Nggak merubah karakter aja sih. Tapi nggak sih lo kayak gue cuma jadi tukang beca, tukang ini kan kalau FTV kayak gitu kan. Iya. Kayak itu paling yang titik zona nyaman gue, zona aman gue gitu. Tapi di masa-masa sekarang gue lagi kayak pengen mencoba hal yang baru. Contoh, princess kali ya. Kan lu tomboy lu bilang tadi. Iya Kebalikan sih. tomboy kan lebih kayak gemulai, bukan gemulai, anggun gitu loh. iya Anggun ya. Kebetulan Feminin. karakter gue di sini namanya Feminin. Anggun nih. Yang sinetron ini. nih. Serius Tuh, lo kan Anggun? itu loh maksud Gila, gua tuh keren tadi. banget. Keren banget. Gue gak nyangka. Keren banget loh. Cenayang. Cenayang ya? Ayo lanjut gimana tadi? Kalau nggak cenayang, maka tak. Ih lucu banget. Makasih. Cenayang apa, pasangan. Lanjut. Apa tadi gue ngomong apa, Cak? Karakter yang Karakter yang lo lagi suka banget. Enggak, bukan lagi suka banget. Maksudnya gue lagi pengen mencoba karakter-karakter yang baru. Itu aja sih. Tapi gue, oh iya, ini ada satu hal yang pengen gue tanya. Lo kan termasuk salah satu orang yang karakternya masuk keluar, nyobain karakter apa ini segala macem. Ada nggak lo trik untuk lo bisa memainkan satu karakter? Misalkan lo mau masuk project ini, lo gimana? Atau ada karakter yang ternyata jadinya melekat sama lo atau apa? Oh, kalau Lo melekat punya nggak sih? metode sendiri nggak untuk memainkan sebuah karakter gitu? Jadi karena gue udah sempat belajar juga kan, Cak. Jadi gue tahu observasi, gue tahu metode-metode yang diajarin sama kayak buku ini gitu-gitu. Nah cuma kalau dari gue sendiri kadang tuh kalau misalnya kayak, dapat skenario-nya baru sekarang lagi. Iya. Kayak suami pengganti. Betul. Dang, udah besok syuting aja Ya, nih, itu gue penasaran bacanya tuh, nih. cara lo mendekatkan diri ke karakter lo tuh gimana? Si Selin ya. Iya, contoh si Selin. Gue nyari orang gitu. Serius lo? Jadi gue baca karakternya, kan gue tulis sendiri nih. Oh, psikologisnya si Selin tuh gini. Dia tuh tipe kayak gini. Oh, dia kalau ngomong gini, dia pekerja keras bla 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 gitu. Gue cari yang udah gue tulis ke orang. Oh. Gue cari nih teman-teman gue siapa yang kayak gini. Oh, ini nih. Oke, oh karakter dia. Oh, dia kalau ngomong tuh kayak gini. Oh, dia kayak ini tuh kayak gini. Oh, dia kalau ngibasin tuh gini. Semuanya gue. Oh gitu. Makanya kayak kalau lo lihat gue sama Saka, gue tuh suka yang kayak ngeliatnya gini. Itu tuh semua tuh ada di temen gue. Ketika dia lagi ngelihat cowok ganjennya kayak gimana, itu gue masukin ke situ. And action. Tadi edit ya. Ada deg-degan nih. Jedar. Dikit lah. Dikit lah. Dari situ. Terus. Jujur karena kalau misalkan stripping, syuting sinetron yang kejar tayang kayak skenario baru turun segala macam, itu tuh tantangannya menurut gue kayak lebih susah sih untuk pendekatan karakternya, apalagi ke pemain yang lain juga, karena semua serba dadakan gitu loh. Berarti lo belajar dari
ngeliat temen Dari lo ngeliat orang, yang nah. kira-kira tuh sama karakternya sama yang lo mainkan di Suami ya. Pengganti itu justru gue tuh kepecah tuh pikirannya. Kepecah karena pertama soal karakter gue yang terlalu pelakor banget ya, Cak. Itu tuh Iya, iya. kelewatan itu pelakornya menurut gue ya. Makanya nonton ya. Udah kan udahan. Nonton di Video. YouTube. Masih Oh ya masih ada ya, Cak? masih kayak Masih ya? masih. Potongan-potongan doang gitu, Cak. Potongan doang sih, ya betul. Jadi Enggak, tapi emang pernah lu di situ jadi pelakor. sumpah iya, gue tuh sampai ngehamilin orang. Gue tuh sampai Lu ngambilin orang. Salah kebalik. Maksudnya gue kayak ngejebak si cowok ini supaya gue dihamilin. Oh, ceritanya begitu. Iya, coy ya. Brutal banget coy. Brutal banget. Brutal Sumpah banget. brutal Oke. sebrutal itu. Terus gue iparan sama dia. Gue iparan sama dia. Dilempar air lah ya, Cak ya. Iya, gue disiram Disiram. air. Drama sekali gitu. Drama gue sama dia waktu itu. Drama Lucu habis. banget sih, itu lucu banget. Kepecahnya adalah pada saat itu gue balik lagi, gue berusaha untuk extrovert ceritanya. Ya lo tau cerita-cerita pada Suami Pengganti kan, Iya, Cak? iya. Yo kita berbaur semuanya, kita main ketawa ketiwi begitu dek anjing gue capek ya gitu, gue tarik diri lah. Energi Itulah lo yang habis terjadi, ya? energi gue habis. Oh, jadi lo kepecah justru karena pas lo berusaha untuk berbaur menjadi ekstrovert. Itu dia, Di ternyata situ susah pusing banget, ya. bro. Berarti introvertnya emang tetap masih ada Tetap lo masih ya? ada, tetap nggak bisa. Makanya kayak pada saat itu tuh mulai kayak oke gue harus fokus sama diri gue dulu deh, udah terserah apapun yang terjadi gitu. Makanya kayak yang adegan-adegan gue keguguran, gue belum pernah keguguran. Menurut lo gue keguguran gimana? Nah, ya lu belajarnya dari mana? Akhirnya itu gue cari tahu orang tuh kalau keguguran apa yang dirasain. Iya, iya. Apa itu kuret, apa itu ini, apa itu yang dirasain semuanya. Mulesnya itu seperti apa? Gue tanya ke tante gue atau ke siapa yang pernah tahu tentang keguguran tuh gimana sih rasanya, bla bla bla. Apalagi nih posisinya gue jatuh kan ceritanya. Iya. Gue Itu jatuh dari dari tangga. ya. Terus keguguran gitu. Nah, terus konsultasi juga sama si Pak Anto waktu itu. Hai Pak Anto. Panto, apa kabar? Pak Anto Semoga sehat dari ya, tim Pak. 3. Iya, betul. Gue konsultasi sama mereka gitu. Ya udah akhirnya kalau syuting tuh soal pemain dan sutradara kan harus bekerja sama kan, Cak? Betul, kerja sama tim banget Kerja sama kan. tim banget gitu. Jadi itu pun juga yang ngebantu gue. Gitu sih. Jadi berarti intinya juga walaupun se-introvertnya lo juga tetap menyadari bahwa kerja sama tim di bidang pekerjaan lo ini juga sangat penting ya. Tapi menurut gue emang bener sih kalau introvert terus kayak capek banget loh. Iya. Jujur ketemu orang banyak tuh capek banget jujur. Capek banget. Gue yang ekstrovert aja, Ah. gak tau sih gue ekstrovert gak sih? Gak tau juga sih gue. Gue yang ekstrovert aja, kadang tuh ada rasa capeknya juga. Kadang jiwa introvert gue juga ada. Gue pengen menyendiri juga. Kadang kayak, oh gue gak ditemuin di mana-mana, tau gue di kamar gitu-gitu Iya, juga. Oke Kel, tapi selain lo di bidang acting, lo ada gak sih keinginan di musik atau lo pengen jadi atlet? Kan gue liat lo olahraganya kenceng banget nih. Olahraganya kenceng banget bos. Jago banget Olahraganya masuknya, kenceng Cak. banget. Masuknya. Mantap. Lanjut, Cak. Gitu. Lanjut, Cak. Olahraganya kenceng banget. Lo tuh lagi suka olahraga apa aja sih? Semuanya gue Semuanya lo coba? dari berkuda, dari gue lagi mau coba panah sekarang. Ih seru sih. Iya, terus lagi Catur. belajar. Catur kan olahraga. Iya sih, Olahraga Katanya otak semuanya kita. dicoba. Iya sih. Kan? Belum coba. Bisa main Belum. catur? Jago. Bisa ajarin nggak? Gampang. Takut sekali. Oke, lanjut. Kayak Apa gitu. olahraga? Gym, yoga. Ya seperti kita syuting aja juga masih olahraga Iya kan. sih benar, dia olahraga banget. Kalau gue tidur. Jam 7 Sepedaan pagi. nggak? Sepedaan nggak? Dulu sepedahan. Dulu zaman covid. Lo lagi lari gak sih sekarang tuh? Iya, lagi lari. Itu juga gara-gara Kaben. Gara-gara Kaben Kak Carlo. Jadi karena dia kayak, ayo kita lari yuk. Akhirnya gue ikut maraton 5K. Mereka udah di depan gue. Capek ya. Tapi lo gak ada berkeinginan untuk jadi atlet gitu ke depannya? Kayak Nggak tahu tahu-tahu lagi, Cak. wah lagi seru-serunya kayak gini, tahu-tahu jadi atlet kali ya gitu. Gak tau lagi, Cak, gue. Enggak ya? Nggak tahu. Karena gue ngeliat lo tuh ambisi lo ada banget. Lo mau tahu nggak? Apa? Gue tuh pengen jadi apa sebenarnya? Apa? Gue cuma pengen jadi ibu. Mulia banget. Demi apapun. Masya Allah. Gak, serius ini gue gak bohong. Mulia banget. Nanti lo tanya sama nyokap gue ya. Di Iya. bawah ya lo tanya. Bunda, Rahel tuh cita-cita jadi apa? Jadi ibu.
Sumpah, gue tuh dari kecil tuh Calonnya? pengennya hamil. Minum dulu kali ya. Calonnya udah ada belum? Wah, seru banget nih ngomong-ngomong soal ibu. Raka sekarang umur berapa? 25, mau 25 saya. Mei Mau nanti. 25. Udah ada target nikah atau kayak Gak ada. nggak ada? Langsung Jadi kayak, langsung gue jawab gini juga. kayak yaudah aja. Nggak ada. Kalau udah ada orang yang tepat besok nikah, ayo gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Gue kira. Ada Lo nggak ada nih. syarat-syarat tertentu juga ya. Atau lo punya tipe-tipe nggak? Gue punya tipe nggak ada gue nggak ada tipe. Gue nggak punya Nggak ada tipe tipe. apapun. Soal cowok nggak ada. Gue cuma butuh dia menghargai keluarga gue udah cukup. Masuk, Sama satu. bertanggung jawab. Masuk Jawab, dua. iya, itu bener banget. Dah tok. Tapi tipe Sikat secara ya. fisik dan lain-lain Langsung gitu dia. Secara fisik nggak ada Sikat nggak ada. nggak ada. Seiman Wajib kayaknya deh. Hah? Itu wajib dong Wajib ya? sayang. itu wajib ya. Wajib itu. Wajib ya. Tapi pernah ada pengalaman yang nggak seiman. LDR paling panjang ya. Kan beda agama LDR paling panjang kan. Iya, Lagi. betul. Ya kan? Gue juga Iya pernah lagi. LDR. Iya itu Iya. dia makanya. Gue suka LDR aku. Kamu pernah Pernah LDR? sama beda agama pernah. Pernah. Oh pernah. Pernah. Sama LDR pernah. Pernah tapi itu juga nggak lama. Kalau sama kita juga LDR sih. Gue terjebak aja sih pada saat itu. Kenapa semuanya terjebak ya? Gue lelet aja nggak? Sama. Oh ini juga LDR. Sama. Oh, Gue lelet terjebak terus ya. Kenapa terjebaknya? Terjebak aja kan tadi ngomongin cinlok. Oh iya. Terjebak itu juga. Terus karena kayak mulai sadar, mulai nggak bisa nih beda agama nih Kel, sadar. Nah gue tuh tipe yang itu ngukur perasaan Pinter gue kontrol doang. ya. Iya. Kalau misalnya kayak oh ini nggak bisa, terus tiap kayak baru sebulan 2 bulan pacaran tuh kayak gue udah list gitu loh Cak. Oh baiknya dia tuh ini, oh ini dia tuh ini. Oke, Cewek ada yang nggak gitu ya? nyambung nggak sama gue gitu. Kalau gue tipenya kayak gitu, kenapa? Karena supaya kita bisa seimbang. Tapi lo harus seprofesi nggak? Atau Nggak. kayak justru lo pengennya malah beda Beda. profesi? Enggak lagi, gue nggak mau ngomong beda profesi atau Seprofesi sama takutnya nanti tiba-tiba dikasihnya yang gue nggak mau gitu. Iya sih. Kadang Dikasihnya takut aja. kemakan ya. Iya, Takut takut kemakan ya. Tapi sama yang lebih tua dua pasti. Yang lebih Atau muda. mana aja? Lebih tua deh kayaknya Cak. Kayak nggak ada yang tua bisa ya, tetep ya. nyambung ke gue pasti. Iya sih, soalnya dia pembawaannya dewasa banget, bisa nyambung. pemikirannya juga dewasa banget. Tapi belum tentu yang lebih muda juga nggak dewasa sih. Iya, cuma Nggak bisa jadi pengalaman tolak gue ukur juga adalah sih. ketika gue sama yang lebih muda gue capek udah itu aja. Oh pernah berarti. Pernah yang beda agama tuh dia lebih muda. Berapa tahun? Bukan lebih muda, sorry seumuran. Oh, Sumpah gue seumuran. seumuran. Seumuran aja udah capek ya. Kenapa Phil? ketawa-ketawa? Sehat Phil? Nih, Gitu. Aku tahu tadi lagi. Mantep banget. Apa cita-citanya pengen jadi ibu? Kenapa kok pengen jadi ibu? Selain karena kamu wanita ya. Oh iya betul, betul. Karena suka sama anak kecil. Oh. Suka sama anak kecil, suka sama bayi, suka kayak ngurus, kayak pekerjaan ibu tuh menarik gitu di pandangan gue tuh kayak apa ya Cah ya gimana ya kayak hangat kayak Iya. gimana sih ya gue susah Makanya menjelaskannya. mulia banget kan. Gue bilang tuh mulia Iya, banget. jadi gue tuh- cita-cita jadi ibu. Pengen jadi ibu, pengen cepat-cepat jadi ibu gitu. Pengen cepat-cepat jadi ibu. Tapi gue belum jangan secepat itu juga. Oh, enggak Takut Maksudnya- juga ya. Iya, ada takut juga, rasa takutnya kan juga ntar- ya. Oh, hampir aja. Salah ya takutnya ya gitu maksudnya. Oh, malah salah ya, say. Iya makanya kayak gue tuh mempelajari ngurusin anak tuh kayak gini, masak tuh kayak gini, ngurusin itu gini-gini gitu. Lu hobi masak juga kan berarti? Hobi masak, Kan tadi kita. makan. Makan gue lebih hobi makan dan masak. Tapi gue penasaran nih. Gimana sih dia tuh jago banget maintain berat badan, Oh, by the way. Sekarang lo lagi ada program atau apa? Lu suka ikut-ikut kayak gitu gak sih? Program ya paling program ini sih yang lagi gue Atau kan terjunin sekarang olahraga aja? olahraga sama kontrol makanan. Jadi gue mulai belajar kayak asupan yang bagus buat tubuh tuh kayak gimana gitu-gitu. Kayak dari situ. Terus apa yang diperluin sama tubuh tapi nggak cuma sekedar dari yang kita konsumsi itu apa ya gitu. Kayak lagi mempelajari itu aja sih Cak. Iya, gua iya, dong, gua iya. susah banget gemuk. Kira-kira ada solusi nggak? Lagi sakit hati ya? Aduh, Gimana ya? Salah ya? enggak lagi. Ngomong-ngomong sakit hati. Tapi gue emang susah berat naik badan. Bener gak sih? Susah naikkan berat badan. Ya. Apa tadi dia bilang apa tadi? Susah. Berat badan naik. Susah naik. Dan ntar diulang aja di situ. Tapi gue emang susah berat naik badan. Ngomong-ngomong soal sakit hati.
Jadi gue nggak boleh gemuk dulu nih, dikasih tipsnya nih. Rakulnya, oh iya boleh Nanti boleh. aku kasih tipsnya ya di Personal aja. personal aja. Ya udah 081. Langsung takut. Handphone. Wah, Takut langsung gitu. banget. Oke. Ketiga kalinya ngomong-ngomong soal sakit hati. Oke. Iya. Kenapa aja dengan sakit hati, Ca? Rakulnya sih pernah sakit hati gak sih soal cowok? Apa? Pernah Sakit sakit hati hati nggak soal cinta? Atau kayak apa itu cinta? Ush. Paklop. Lucu banget lagi paklop. Paklop. Sakit hati pernah. Tapi gue ada batasnya 3 hari. Setelah 3 hari gue gak boleh sakit Oh hati gitu. Berarti 3 hari itu lo ngerasain aja lagi. gimana Lo cara mau lo biar nangis, lo mau Diluapin teriak, semua. lo mau apa selama 3 hari itu. Setelah dari 3 hari Moving selesai. tek gitu Iya. ya? Kok tipe yang gitu? Lo caranya kayak gitu. Berarti kalau lo lagi dalam posisi kehidupan lo lagi ngerasa, kan kita tuh pasti ada masa dimana kita lagi ngedown. Apapun itu, persoalan soal hati, soal kehidupan dan lain sebagainya. Lo caranya gimana? Apakah lo punya waktu yang kayak lo bilang itu 3 hari abis itu lo udah, atau kayak ya udah jalanin aja nih? Nah, kalau lagi drop gitu, aduh, gue takut ini lagi nih, takut ditepuk tangannya lagi gue. Sampaikan aja dulu, ya. Sampaikan aja dulu. Pede dulu aja. Pede dulu aja. Nggak, kembali lagi ke yang tadi sih, Ca. Kalau misalnya tiba-tiba gue lagi ngedrop lagi apa, pasti ada sesuatu besar yang mau gue dapat. Udah gitu aja. Kalau Sesimpel itu ya. sesimpel itu. Positif Berarti itu. Enggak ya? Oke, ya udah sesimpel itu aja. Terus, sesimpel itu. Iya sih. benar juga sih. Sesimpel itu. Pokoknya kalau misalnya gue lagi ngedrop banget nih, kayak wah gila ini kacau banget nih, semuanya nggak sesuai dengan apa yang gue mau. Tapi pasti nanti ada yang mau besar, pasti ada yang mau gue dapet gitu. Jadi ambil hikmahnya Jadi aja ambil ya. hikmahnya. Makanya gue tuh paling takut kalau justru gue paling takut kalau gue lagi senang-senang aja. Malah kayak apa nih, ada yang salah Iya. nih, malah gitu ya. Kok gue tenang-tenang aja ya? Kok gue happy-happy aja nih? Kok gue Baik-baik uang aja. ada-ada aja Jadi nih? worry ya, Iya, malah jadi worry. takut ya. Wah ada apa nih kedepannya, gue mau dapet cobaan apa lagi nih gitu. biasanya gitu. Malah takutnya Worry-nya wah, tuh lebih lebih ke besar ya situ, gitu iya. jadinya. Tapi kalau misalnya lagi dapat masalah, terima kasih ya Allah mau dapat rezeki ya gitu biasanya. Udah jalanin lagi. Tapi kalau lo punya masalah pribadi, lo tipe yang selalu cerita sama Sama bunda? nyokap gue. Selalu cerita ya, itu Iya, selalu dari kecil. menjadi hal yang Kayak dari bikin kecil tenang juga tuh kan. kakak-kakak gue pergi, gue kerja. Nah sorry, lu setelah berapa bersaudara sih? 3. Bertiga. Lu anak ke? Ketiga Oh, bontot. buntot. Jadi Nggak mau nanya zodiak apa? Mei itu Gemini. iya. Lagi dan lagi Faisal jago banget. MVP. Gila ya. 0812. Masuk, situ ya arahnya ya. masuk, lucu. Lanjut. Jadi gue ngomong apa Cok? Anak ketiga. Iya jadi kelar kita pada punya kerjaan masing-masing. Gue juga ngeblank lagi. Nyampe di rumah ngobrol apa yang dilewatin hari ini, apa yang terjadi. Oh, di sharing-sharingin jadi kayak, ya? Iya, jadi selalu ada family time untuk ngobrol satu sama lain ya. Iya. Kayak hari ini Itu ngelewatin penting. apa? Iya benar. Iya lagi. Ibu-ibu, Penting, bapak-bapak, Iya. adik-adik, kakak-kakak itu penting. Percayalah. Tapi ajaran orang tua kamu bagus banget ya. Iya bagus sih, mantap sih. Amin ya Allah. Bagus banget loh. Maksudnya jadi tuh antara anak dan orang tua Kerap gitu ya. akrab, terus Penuh terbuka kasih satu gitu sama ya. lain. Bener. Pasti kayak misalkan anak melakukan sebuah kesalahan atau gampangan nakal-nakal anak, itu pasti terbuka sama orang tua, tahu. Jadi orang tua tuh juga bisa ngontrol, bisa tahu nih anaknya udah melampaui batas sampai mana atau apa. Iya, Berarti gak bisa kayak bohong gitu. gue. Nggak bisa bohong terbuka kan itu sama jadinya. nyokap. Iya, Pasti tahu semua ceritanya. tahu semuanya. Lo mau tanya apapun juga nyokap gue tahu pasti. Buat pasangan juga lu nanya ke nyokap juga. Sumpah iya. Iya itu wajib lagi. Iya, gue Coba tuh tanyain gua. Gimana? Ini Kosong bisa amat. banget Ika. Tapi nyokap ada pesan apa nggak? Kalau misalkan kayak kamu kalau nanti nikah pasangan hidup kamu tuh harus kayak gini. Terus atau misalkan kayak sesimpel kamu nanti punya anak sekian ya gitu misalkan. enggak sih Nggak ada kalau ya? nyokap tuh enggak gitu. Cuma itu sih dia cuma bilang gini doang. Pokoknya kunci dari cari pasangan adalah seimbang. Ketika kamu nggak bisa ngimbangin pasangan kamu, dia nggak bisa ngimbangin kamu, udah pasti gagal. Cakep. Setuju sih, Anjir, tapi mantep setuju. banget sama bapaknya ini. Gila. Setuju banget sih. Iya, seimbang. Gil. Seimbang itu penting Benar. banget sih. Benar. Soalnya kalau jomplang entah dari yang cewek Aduh. atau dari cowoknya itu capek sih. Aduh. Capek Benar. banget, capek. Nah,
Tolak ukur keseimbangan itu dari mana kalau kamu? Tolak ukur Korek terus, Cak. Mantap. Soalnya dari tadi udah 50 menit. Udahlah, potong aja. Ini daging semua nih yang Tolak kita ukur. bahas. Tolak ukur keseimbangan itu dari mana? Kayak misalnya gini, kadang kan kita nggak selalu cewek tuh pengen lo harus perhatiin gue, apapun kondisinya, gimana pun. Nah kadang kan cowok tuh nggak pernah bilang kayak gitu kan, lo perhatiin gue dong. Atau ada kayak cowok tuh ngasih kode dikit aja, kayak cewek-cewek kan kadang-kadang kode kan. Nah itu tuh kadang gue selalu nanya. Oh. Gue tuh tipe yang gitu, kayak misalnya gue bukan tipe yang kode juga. Oh, lo Jadi bilang ya, lo ngomong ya. gue lagi pusing banget hari ini. Gue cuma berharap lo gini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa lo. Dah. Ketika dia bisa, ya udah. Berarti besoknya, misalnya dia lagi kelihatan kayak mukanya agak nggak enak, terus gue bilang, hari ini aku harus bersikap gimana ya? Takutnya ada hal yang ganggu nih dari apa yang aku lakuin. Itu tuh bagian dari keseimbangan. Kayak misalnya contoh aku nggak bisa karena aku harus main sama teman-teman aku. Itu kan banyak banget ya permasalahan para pasangan-pasangan. Betul. Gue akan tanya apa yang bakal lo lakuin pada saat itu. Oke, gue cuma mau main ini. Oke, berarti lo nggak ada waktu sama gue ya? Ya udah, oke, have fun. Ketika besoknya dia melarang, gue akan ngingetin hal itu. Gue Tapi paham. gue nggak marah ya. Gue mengingatkan. Tapi kalau misalnya lo tetap nggak ngebolehin gue buat jalan sama teman gue akan ikut lo kok. Tapi lo harus nggak apa-apa tahu juga, kalau iya. gue sudah meninggalkan temen gue buat lo. Buat ya. Jadi tuh yang paling garis besarnya kan adalah keseimbangan. Di bawahnya ada komunikasi, Toleransi juga gak sih? toleransi juga. Nice Iya. banget. Tuh Itu sih, itu poinnya ya. Keseimbangan, toleransi, komunikasi. Komunikasi, toleransi. Soalnya kalau diem-diem doang juga gimana ya gitu. Tak, kita bukan dukun, say. Iya, Bukan jadi paranormal buat nih. Para cowok ataupun cewek, kalau kalian pengen sesuatu, ungkapin sayang, gak usah disembunyi-sembunyiin. Iya, Susah sumpah, banget ungkapin gitu. aja, sumpah ungkapin Iya aja. kan, Nggak, ungkapin karena aja. lo Sampaiin pacaran tanpa ini kode buat gitu ya. jadi teman hidup, coy. Iya. Gitu, jadi dia nggak akan tahu, dia bukan nyokap bokap lo, dia bukan kakak-kakak lo yang tahu lo Tapi tiap kan hari. gengsi aku tinggi, Kak. Kan banyak nih kayak gitu. Tapi kan gengsi aku tinggi, Kak. Aku Ya maunya sudah. dia udah tahu aja. Pacaran lah sama gengsimu. Jangan pacaran sama orang. Kan semua orang di dunia ini punya gengsi, sayang. Betul. Cowok juga punya gengsi Betul. soalnya. Ngapain punya pasangan kalau lo Betul. gengsi-gengsian jatuhnya, ya kan? Ya udah. Terima kasih banyak Rafael Gasya. Hari ini kayak full bullying ya. Sumpah, ini banyak banget yang kita ambil dan kita petik dari pembahasan ini. Seru banget, bener-bener panjang banget. Dan makasih banyak Rakolenesia udah datang ke sini. Sama-sama. Semuanya ditunggu loh. Oh iya, pasti. Next mau episode ya. Next ya. Lancar-lancar, sukses terus juga kamu. Atau kamu mau kasih tau nggak kamu lagi project apa sekarang? Ya. Aku lagi sinetron CTK Cinta Tanpa Karena di RCTI jam 8. Ditonton ya, 98, jangan ya. lupa ditonton. Oke. Dan aku mau ngingetin buat UMKM yang mau collabs bareng kita, boleh banget kalian bisa hubungin di emailnya K-Creation, nanti ditulis di bawah, atau di Instagram K-Creation, atau juga di TikToknya K-Creation 5, di follow juga jangan lupa. Thank you so much. Aku Ica Nabila Aku Faisal Jabar. dan Rakolenesia biar sama. oke. Bye bye. Thank you. Bye, makasih.